Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masyarakat Indonesia? Alhamdulillah baik. Saya Marina, saya bergabung bersama teman-teman Jasmanis. Saya mau sedikit berbagi ya tentang seorang kepemimpinan yang sukses. Kepemimpinan yang sukses dalam sebuah negara demokrasi adalah seorang pemimpin yang dapat mengontrol oligarki, bukan dikendalikan oligarki. Dan sosok itu ada pada Bapak Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Karena Pak Anies telah membuktikannya ketika beliau memimpin DKI Jakarta. Beliau tidak dapat dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin hadirkan kembali suatu narasi yang menarik ya, suatu uraian dan pandangan menarik dari seorang anak bangsa terhadap baca pres Anies Rashid Baswedan ya. Kembali lagi kita ulas tentang berbagai pandangan tentang Anies Rashid Baswedan terhadap sosok Anies Rashid Baswedan yang merupakan baca pres dari Partai Keadilan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Baiklah, kita coba bacakan saudara sekalian pandangan dari orang-orang tertentu yang, dan kali ini kita hadirkan sebuah pandangan dari Hadimul ya, atau pelayan Majelis Santri Aswaja Nahdiyah ya, Muhammad Husnil ya, terhadap Anies Rashid Baswedan. Kawan-kawan sekalian, Anies Baswedan merupakan seorang konseptor sekaligus eksekutor yang sangat baik. Gagasan-gagasan besar yang dicetuskan selama ini terbukti bisa dilaksanakan dengan baik ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, termasuk saat menjadi Rektor Universitas Paramadina, bahkan setelah itu juga menjadi Menteri Pendidikan ya. Demikian ditegaskan Hadimul atau pelayanan Majelis Santri Aswaja An-Nahdiyah ya, Muhammad Husnil. Husnil seolah menenangkan para pendukung Anies ketika simpatisan lawan politik menuding calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan tersebut hanya bisa membuat konsep. Terhadap tuduhan tersebut, penulis buku Ketika Anies Baswedan Memimpin ini meminta para relawan Anies untuk tetap tenang, seraya menyodorkan berbagai mahakarya capres dari Nasdem, Demokrat, dan PKS tersebut. Banyak yang menilai bahwa Pak Anies itu bagusnya memang hanya seorang konseptor atau pernyataan atas pernyataan ini kita tidak perlu emosi, marah atau apa begitu. Ya memang itu lawan-lawan politik di berbagai mencoba mencarilah kelemahan-kelemahan, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Anies pertama, orang kenyataan bahwa Anies itu sangat menghargai ya nilai-nilai ilmu pengetahuan ya, nilai-nilai agama juga yang beralas pada etika agama atau nilai-nilai agama yang sangat kuat. Kepemimpinan beliau itu juga sudah terbukti waktu menjadi rektor, waktu menjadi Menteri Pendidikan atau Gubernur DKI. Sepanjang 5 tahun Gubernur DKI itu bukti sangat kuat bahwa Anies bukan sekadar konsep, tapi mempunyai visi, punya konsep dalam membangun sebuah karya atau kepemimpinannya, itu kemudian mampu melakukannya dengan baik. Dan hadirnya berbagai di Jakarta selama memimpin itu, misalnya kayak JIS, trotoar yang luas, kemudian banyaklah ini penataan kota-kota tua dan lain sebagainya, kemudian punya perhatian terhadap warga kecil ya, pembangunan rusun-rusun untuk warga yang sebelumnya digusur oleh pemerintah sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa Anies pertama memiliki visi yang bagus, konseptor, eksekutor, tapi bernuansa kemanusiaan yang luar biasa, mencintai rakyat yang dipimpinnya.
Dan itu juga yang membuat simpati begitu banyak rakyat, puluhan juta rakyat seluruh Indonesia melihat kenyataan terkait pimpinan Anies itu. Pintar, santun ya, tidak sangat peduli terhadap kehidupan masyarakat yang ketika mereka mengalami kesulitan atau masalah. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh pengulas dalam tulisan itu apa benar, saya kira. Kita balik tanya saja, baiklah kalau memang Pak Anies itu konseptor, kira-kira dulu ketika beliau menjabat sebagai rektor Paramadina, mungkin nggak yang ratusan mahasiswa berprestasi dari berbagai daerah itu mendapatkan beasiswa dan bisa kuliah di Paramadina sampai selesai? Namanya programnya program Paramadina Fellowship ya. Lebih jauh dia membeberkan ribuan anak muda berprestasi se-Indonesia, bahkan banyak yang sudah berkiprah di luar negeri, mau turun dan menjadi guru selama 1 tahun di berbagai pelosok Indonesia dan menginspirasi lewat program Indonesia Mengajar yang digagas Anies Rashid Baswedan. Ribuan anak-anak muda se-Indonesia, bahkan banyak yang sudah berkiprah di luar negeri, mau turun dan menjadi guru selama 1 tahun di berbagai pelosok Indonesia dan menginspirasi dengan nama Indonesia Mengajar. Kira-kira bakalan kejadian terlaksana enggak ya program Indonesia Mengajar kalau Pak Anies hanya seorang konseptor? Itu yang disoal membantah ya, membantah mereka yang menuding Anies sebagai seorang konseptor, bukan sebagai pemimpin yang ini. Kira-kira nah, tak hanya itu, kalau Anies hanya seorang konseptor, mungkin enggak ya Anies bisa membangun Jakarta International Stadium yang modern dan berstandar FIFA dengan kapasitas 82.000 penonton yang dalam bahasa Husnil segede Gaban. Kalau Pak Anies hanya seorang konseptor, mungkin enggak ya berterbangun kampung akuarium yang tadinya digusur oleh pemerintah Provinsi DKI periode sebelumnya, dan Pak Anies melindungi kampung warga akuarium itu sehingga mereka memiliki hunian yang baik, yang nyaman dan layak. Kalau Pak Anies hanya seorang konseptor, kira-kira Formula E diakui sebagai yang paling sukses sedunia sejak perhelatan Formula E itu sendiri. Jika kita tanyakan balik, kalau Pak Anies hanya seorang konseptor, kira-kira mungkin enggak kejadian itu. Dengan berbagai fakta yang disodorkan tersebut, Anies terbukti bukan hanya sebagai seorang konseptor yang baik, tapi juga sama baiknya dalam hal pelaksanaan. Menurut kita, Pak Anies itu konseptor sekaligus eksekutor yang sangat baik. Nah, inilah kawan-kawan sekalian ulasan dari pandangan dari seorang aktivis Islam ya terhadap Anies Rashid Baswedan, yang juga telah menulis tentang buku tentang mungkin profil ya Pak Anies Rashid Baswedan dari berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Nah, kawan-kawan sekalian, jelas dan saya kira bagi mereka yang mengatakan bahwa Anies Kostapyan punya kepemimpinan yang baik, mereka adalah itu pembenci saja, hatinya tidak bersih, penilaiannya juga tidak jujur. Dan itu yang biasa dilakukan di era, di situasi politik seperti sekarang ini. Orang kadang-kadang mengungkapkan pandangan-pandangan secara tidak jujur. Ada yang pragmatis untuk memuji-muji seseorang untuk demi uang dan sebagainya. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu, saya kira bagi mereka yang waras dan bagi mereka yang jujur tentunya pasti tidak merendahkan apa yang telah dibikin oleh, atau tidak tuli dan tidak buta terhadap apa yang ditampilkan Anies Rashid Baswedan ketika beliau memimpin DKI Jakarta. Beda kalau kita bertanya kepada warga Jakarta dan misalnya orang lain yang bahkan di luar sana, di luar daerah Jakarta, banyak orang bersimpati dan ingin seperti punya pemimpin seperti pemimpin gubernur Jakarta ketika Anies Rashid Baswedan memimpin Jakarta. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagi kita yang jujur menempatkan menilai tentang kepemimpinan Anies Rashid Baswedan dan sosok Anies, terutama kebijakannya begitu banyak memberi perhatian penekanan terhadap kehidupan rakyat kecil ya, tanpa mengganggu kehidupan mereka yang telah besar. Dan visi dia untuk mewujudkan keadilan sosial itu luar biasa, kita kagum, dan itulah sebetulnya kita harapkan dari setiap pemimpin untuk memperhatikan rakyat.
tidak seperti para pemimpin yang hanya menjadi pelayan para oligarki dan memanipulasi semua informasi seakan-akan ini kepada rakyat, tapi sungguhnya mereka tidak peduli dengan rakyat dan hanya membangun pencitraan yang kosong, tidak punya makna. Itulah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh seorang pengamat, seorang ulama, ustadz ini terhadap Anies ini, ya mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.